tahu kok. A ya. A itu berapa kali? Nah, sekarang baca tabel. Ayo kita baca tabel. Jadi baca tabel. Soalnya di kelas nggak diajari baca tabel. Baca tabel itu salah satu skill yang perlu diajari. Ya. Nah, dulu pengajar saya ngajar. Soalnya bingung mas bilang apa itu? Ini ya 150 10 kan? Ini loh 150 10. Oke, kita lihat pelan-pelan. F-nya F itu luas, AC-nya 24,2. Kita lihat pelan-pelan. Jadi kalau saya punya siku gini, nah ini 150, ini 100, ini tebal 10, ini juga tebal 10. AC sama dengan F sama dengan 4,2 cm kuadrat kalian 2420 ya. Terus apa yang kamu perluin kira-kira? I minimum ya, kamu perlu minimum, cari minimum. I minimum adalah IN, mana iya? Ini 2,15. Yang paling kecil loh, iya paling kecil 2,8 aja. I minimum tunggal, tulisan cek. I minimum baca rek, ojo ngelak. 2,15 cm. Bukan ini. Ya, tujuannya apa ini buat kita keluar koplo? Terus kamu perlu apa lagi? IXI-nya perlu ya? Perlu ya. IX tunggal 552, I tunggal sama I buat apa, Pak? buat hitung subuh bebas belakang. Ada Y. Iya perlu. Ada Y buat Ini I-nya ya? Ada Y buat hitung. Sumber lemah. Iya, Bapak itu kan Sama ada ini sih, buat itu sumber lemah. Cari R mini itu. Lo I-mu, oh I-nya perlu. Iya. I-nya adalah bukan jari-jari girasinya ya. Serius? Apa wes tertarik? Kan ada di tabel. Cari jari-jari girasi itu. Iya, gak pakai. I kecil Y. Gak pakai I kecil Y. Ya, tapi saya lagi ya, ini Y tunggal, IX tunggal, IX tunggal, IX tunggal, tunggal semua. Tapi kan X tunggal. X dua profil. Iya. Terus, nah ini loh, kamu kan perlu X bar. Ini ada EY sama EX. Nah ini yang bahaya ini. EX lebih besar dari EY. Kita tulis pelan-pelan dulu. EX itu lebih besar dari EY. Gimana? EX-nya 4,8, lebih besar dari 2,34. Ya, ya oke. Nah, sekarang kamu kan punya sentroid di sini. Berarti kamu punya jarak ini, kamu punya jarak ini. Pertanyaannya ini EX atau EY? Yang ini EX atau EY? Sekarang tak ajari dua cara. Lihat gambarnya. Gambar tabel ini agak konyol ini. Ini ditulis E sama dia. Ini juga ditulis E sama dia. Nah, terus yang mana sing X sama sing Y? Sekarang pakai gambar. Logikanya kalau lihat gambar ini lebih besar dari ini. Berarti ini EX, ini Y. Saya ulang. Dari gambar ini, siku-siku tidak sama kaki. Ini lebih besar dari ini, kecil, cuma segini. Ini kan gede. Berarti EX lebih besar EY. Berarti inilah EX. Berarti saya bisa berdiri. Ini loh EX, ini loh EY. Ya, saya. Celakanya kita sering menyebut bahwa ini adalah Y bar kalau kita ngitung titik berat, dan ini adalah X bar kalau kita ngitung titik berat. Tahu maksudnya? Pada saat misal Pak Juan ngasih soal inersia gitu, kamu cari sentroid di sini dong. Nah, begitu ya. Dengan cara saya bikin gini, ya, ini saya bikin gini, ya. Terus nanti saya cari, ya ini X bar Pak, ya ini Y bar Pak, kan gitu. Nah ternyata Y bar saya itu adalah EX, X bar saya itu adalah EY. Nah itu loh, mengasih kebalik, ya. Tapi ya sudah gitu.
Nah singkat cerita berarti itulah X dan EY gitu loh ya. Jadi ini saya sudah buktikan di atas tadi. Ini tadi saya sempat hitung titik beratnya. Jadi siku-siku yang sama, kalau saya hitung titik beratnya X barnya itu 23, Y barnya 48. Tadi EX lebih besar EY, betul. Y bar itu EX. Saya sudah buktikan. Ya, jadi tolong dicatat. Ya. Agak menjengkelkan memang karena ternyata X bar yang kita bayangkan selama ini itu EY, dinamai EY ditaruh. Ya. Oke. Sekarang lanjut dulu. Poin A. Poin A, kamu leleh kan? Leleh ya udah tinggal hitung aja V kali AG kali FY. AG-nya adalah AG ganda. Ya. Berarti nanti bla 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 tapi kalikan 4.840. Ya, ngerti ya. Sekarang saya enggak ini belum selesai tuh, jadi saya enggak ngitungkan. Ya nanti saya setelah kalian kumpul baru saya buka ya. Yang ini kan V kali AM kali U kali FU. FU-nya 410, ini 240, ini 0,9, ini 0,75 ya. AM-nya kamu mesti hitung, U-nya kamu juga mesti hitung. Caranya adalah pelan. Mana tuh? F-nya 410 guys. Jadi BC37. Pak FU-nya 410, Pak. hah? FU-nya Oh 410. iya 370. Aduh. Makasih. Izin kan sih. Mana udah online di sini. Tetap bisa salah ya. Kok Oke, sekarang lintasan kritismu cuma ada dua, lintasan kritis utama dan lintasan kritis kedua. Ya pasti itu toh, ada lintasan yang lain. Berarti bagian ini akan ketambahan S kuadrat per 4G, tapi yang ini tidak ada. Berarti kamu mesti hitung AN1, AN2 ya. AN1 adalah, nah ini terserah kamu maunya gimana. Kalau saya lebih senang gini, 2 kali dalam kurung AG tunggal dipotong 1 kalikan 20 ditambah 2. Ini adalah diameter baut, ini adalah jumlah baut ya, kalikan 10 ya. Darian tadi langsung jadi 1. Kalau darian tadi berarti gini, AG ganda dipotong 1 kalikan 20 tambah 2, tapi langsung kalikan 20. Boleh, jadi kamu mau kerja AN1 itu dengan cara hitam yang dimana adalah hitung dulu tunggal tapi kali 2, atau langsung tak saja semua, kan boleh. Sama aja ya, jadi ketika duanya ini saya masukkan kan jadi gitu. Ya, dan jangan bingung ya, gitu. Pilih salah satu aja, kamu mau hitung tunggal, habis itu kali 2, atau dari awal sudah kamu anggap ganda, boleh. Sekarang AN2, kalau AN2 kita hitung begini, 2 kalikan AG tunggal, tak potong 2 lubang baut, 20 ditambah 2, tak kalikan 10, tapi jangan ditutup karena ketambahan dari 50 kuadrat S kuadrat T, 50 kuadrat per 4 kali 50 kalikan 10. Jadi ini T, ini S kuadrat, ini 4G ya. Kan gitu. Kok bisa gitu Pak? Ini kan 50, ini kan juga 50, berarti G sama S sama kode. Ya, S sama dengan G. Gitu loh, jadi 50 kuadrat per itu. If I am not mistaken, saya dulu pernah hitung kayak A minimumnya A2. Iya. Justru yang staggered itu, yang selat, yang zigzag itu yang lebih menentukan. Ya. Ya. Oke, ya sudah, habis itu kamu bisa hitung. Nah, X bar sekarang. Belum bakal itu ya. L adalah ini, jarak baut kiri ke baut kanan, besarnya adalah 250. 50 nya 5 kali. X bar, nah X bar sekarang kita sudah tetapkan ya. 90-an. Bautmu kan di sini. Ya, bautnya di situ lah. Di sini kan. Berarti pakai EX. Sorry, pakai EY. Iya, pakai EY. Oh, bagaimana? Berarti U kita itu adalah 1 min X bar per L, berarti 1 min 23,4 min.
Oh ya milik 23,4 itu milik per 250. Nanti punya 0,9 gitu Mas. Ya. Karena ini masih lebih Oh, besar. iya. Ya, karena ini masih lebih besar 0,9 kan tidak boleh. Iya. Not allowed. Gitu aja ya. Tambah setengah kaset plate apa enggak? Nggak usah lah ya. Gak usah. Ya wes sekarang bloksir lah. Bloksir ini sih kok meragukan. Bukan meragukan. Mesti untuk mikir. Iya, mau piye? Oh, kamu mesti buka ya, sorry. Iya, itu nggak usah dibuka. Mesti dibuka ya. Maksudnya mesti dibuka. Slide, ini mesti dibuka. Nah, ini 95, ini 145. Kok 95, 145? Nggak salah. Benar ya? Benar. Bener pak. Jadi slide. Berarti ini 50, 45. Sini ya sudah 5. Terus bloksirnya kan tadi kita janjian ini ya. Kita bloksir bersama. Ya, kamu hitung dan ya kamu hitung aja. Nah ini yang geser ini, yang tarik yang ini. Ya. Miring itu apa Pak? Tarik juga kan miring. Ini kan perlu. Nanti di cara yang ini bukan. Plus itu plus miring. Oke, yang hitung yang Plus S kuadrat kali T. Astaga. Defaultnya ada. Waktu dia hitung ini ditariknya harus ya, ditambahkan ketarik. Jadi geser itu jadi S kuadrat T per 4 kita tambahkan ketarik ya. Bagian 40 kuadrat kali 10 per 4 kali 5 1,4 itu kan S kuadrat T per 4 J. Ya, jadi masukkan ketariknya. Oke. Aku ada siapa ya? Iya. Tapi masuknya ke AG doang. Emang kan Ya, untuk AG itu pada ada. mutasi ini emang ono apa? Enggak ada apa. Enggak mesti aku Oh. belajar apa ini. Bukan nggak ada, sorry, karena ANT-nya dia adalah AGT langsung dipotong dua bawah dia sudah masuk. Berarti ANT-nya juga mengandung S kuadrat T per 4 J. Ya, ada kelihatan. Oke, udah. Habis itu kesimpulannya apa? Ambil yang terkecil kan. Jadi kamu punya lele, kamu punya putus, kamu punya BSR, ambil minimum ya. Minumnya tidak ada. Sekarang nomor B itu 6 buah baut, yaitu adalah A325, FUB-nya 825. Nah, baut. Nah, sekarang kita lihat model itu gimana. Model itu kan gini. Ini sih 2 biji. Nah, baut gini kan, jret. Terus ini tergeser plate toh. Berarti M-nya kan 2 ini. Bagasier. Nah, harus sepakat dulu di bagasier. Terus kamu kan sambungannya 2. Pertama geser tumpu, ya. Ini sudah 1530 ya. Saya cebolin dikit ya. 1545 atau 1550. Jebol apa sih? Geser friksi, ya, kan gitu. Kamu cek dulu. Jadi gini, kalau saya punya batang tarik gini dan ini dikenakan dengan gaya T, ya, dimana ini baut saya gini, berarti bautku kan 6 ini ya totalnya ya. Jadi saya bisa bilang gini kan sebetulnya, boleh nggak saya bilang gini, T itu harus lebih kecil dari VVN 6 baut. Atau saya boleh bilang gini, T per 6 lebih kecil dari VVN 1 baut, terserah. Jadi kalian punya dua cara itu. Mau ngitung kekuatan 1 baut dibanding 0 sampai 1/6 T, atau T penuh tapi 6 baut, terserah, itu boleh kamu pilih. Nah singkat cerita rumusnya, saya cuma tulis rumusnya aja. VVN sama dengan I kalikan R1 kalikan FUB kalikan AB kalikan M, dimana M nya saya sudah tahu 2, AB nya 1/4 kali 20 kuadrat, FUB tahu, R1 0,4. Kok bisa? Ulir pada tidak geser kan? Tuh, ulir pada tidak geser, berarti R1 nya 0,4 ya. Oke, ininya 0,75 ya. Jangan lupa ada tumpu kan, PRN, yaitu V kali 2,4 kali DB kali TP kali FU. FU nya jangan ambil 825 tapi ambil 370 karena yang terlemah antara berat atau si baut. DB sudah tahu, ini 0,75 juga. TP nya ambil yang tertipis antara
Jadi gini, TP itu antara 2 kali T siku tunggal versus tebel kaset plate. Kebetulan sama, ini 20 versus 20, berarti TP-nya 20. 2 profil. Ya, imbang. Jadi tebel kaset plate dengan tebel 2 siku itu imbang. Ya. Oke, nah sekarang yang nomor bawahnya jangan lupa, karena ada geser friksi. Geser friksi ya tinggal ngitung aja, lebih gampang malah, cuma satu ya, VVN. VVN sama dengan V 1,13 nu MTB. Tapi hati-hati, V-nya enggak 075, tapi V-nya 1. 1 kali 1,13 kali 0,35 kali 2 kali 142 km. Lebih gampang ya? Menurut saya. Geser friksi itu gampang banget, cepet. Ya, karena semuanya konstanta. Ya, 1 ini konstanta, 1,13 konstanta, 0,35 konstanta. Tinggal kamu bisa tentukan M-nya berapa apa enggak. M yang berlaku di geser tumpu berlaku juga di geser friksi. Enak loh, sekali tahu double shear di sini, double shear juga di sini gitu. Tinggal kamu masukin ini. Jadi gampang geser friksi menurut saya ya. Gitu. Walaupun jarang dibahas di kelas dan mungkin di tugas C nggak pernah dibahas. Oke, sekarang nomor C. Ya ini, kamu hitung ini ya. Ini kekuatan sambungan ini. Coba terus ini dipakai pasal apa? Apa ini? FT FOP dipakai pasal apa? Oh, ini nomor C. Nah, nomor C ini. Nomor C itu. Walah, menyenangkan. Hati, nomor C itu kan kamu punya baut T3. Jebret, karena kamu punya gasket plate gini ya. Terus gasket plate-mu ini terhubung sama siku yang gini. Di sini kan baut yang di sini loh. Jadi poin B itu ngitung baut yang di sini. Poin C itu ngitung baut yang di WF-mu ini. Di mana bautnya juga 6. Kenapa? Karena kalau dalam arah WF bautmu gini. Jadi gini. Bautnya saya 3 ke arah vertikal, tetapi di baliknya itu ada lagi 3. Another 3. Ngerti maksudnya? 6 berarti. Ya 6. Ya, ngerti ya? Jadi ini 3, tapi di baliknya gasket plate ini ada 3 yang lain kan gitu. Ya. Makanya totalnya 6 kalau ditambah atas gitu. Jadi dalam satu garis ini ada 3. Nah sekarang jangan lupa, masih ingat nggak tadi ini kan segaris ke sini. Ini kan berarti adalah T besarmu yang adalah 1,25 PU, betul? Jangan lupa ini harus diurai menjadi ke bawah dan ke kanan. Berarti kamu harus kembalikan. Berarti alfanya di sini. Berarti ini kan alfa saya di sini. Jadi saya balikkan kalau ini kalikan cos saya kan 0,6 betul ya? Cos alfa kan 0,6. Cos saya 0,6 kalau saya anggap alfa saya di sini. Jadi alfa yang di sini akan sama dengan alfa yang di sini kan berseberangan ya. Alfa kan berseberangan. Jadi cosnya 0,6 ya. Jadi saya harus bisa kembalikan ini ke sini. Jebret ke jebret. Yang PU ini menjadi geser. Yang 0,75 PU menjadi tarik. Saya tadi sudah jelaskan. Jadi kalau kamu punya baut gini, dikasih gaya diagonal gitu, berarti dia itu akan kegeser PU ke bawah. Jadi bautmu yang gini itu mau dipaksa pindah lokasi. Nggak boleh dong, baut pindah lokasi lah. Yo. Yang kedua, ternyata dia ketarik 0,75 PU. Kalau ketarik, lepas dia ocul. Ya, kalau bautnya ocul, yo jatuh. Batangnya itu jatuh, nggak boleh. Nah, berarti sekarang tadi kalian nanya, Pak itu yang apa? FUV, F1, R2 kapan pakai? Ya ini pakai. Nah, ini baru kamu pakai. Pakainya gini. Intinya kamu harus tahu bahwa itu geser plus tarik gitu aja. Nah, dari cara penguraian seperti itu. Sama pelan-pelan. Bautmu ada 2 ya, geser tumpu sama satunya lagi adalah geser friksi. Saya ke geser friksi dulu ya, lebih gampang. Geser friksi lebih simpel, kamu tinggal ngitung gini aja. Kayak tarik sebenarnya. Yang kamu harus bandingkan itu 6 biji. Lebih besar PU. Ini. PU harus lebih besar dan lebih kecil dari VVN. PU-mu adalah PU. Nah, itu. Kayak geser yang bekerja kepada ini adalah PU. Ya. Harus lebih kecil dari VVN, tapi VVN geser plus tarik.
di mana ini adalah isinya adalah pi kali 1,13 mu m TB dalam kurung lah bedanya sama rumus itu 1 min TU per 1,13 TB. Hati-hati, TB ini bukan 142 lagi, TB mu berapa sekarang? 200 kan diketahui di soal TU 200 TB nya ada di soalnya. Jika diameter minimumnya 205 ini TB ya, itu ya, diameternya 24. Nah, single shear apa double shear? Sorry, tadi aku lupa. Ini single shear apa double shear? Ini gini, ada gini. Cek, lihat gambar asli ya. Kalau ini single nggak sih? Soalnya lihat itu. Ini kalau BF-nya, ini pelan dasarnya ini single. Putusnya nomor 1, single shear. Ya, ini M sama dengan 1. Single shear. Berarti ini 1, ini 0,35, ini 1 karena standard hole ya. Ini 205, ini 205, ini 0,75. TU tadi itu yang kayak horizontal itu, ngerti? Ya, itu PU. Kiri ada PU, kanan ada PU. Nanti PU ini dipindah, PU kurang dari berapa? Kalau PU nya horizontal, bukan yang vertikal. PU yang vertikal. Yang vertikal ini 1,2. Jadi gini, gaya tarik ini 1,25 PU. Tak uraikan ke bawah PU karena kali 0,8 toh. Yang horizontal kanannya 0,75 PU. Berarti TU yang di dalam kurung itu jadi 0,75, tapi yang ini ya beban geser harus lebih kecil dari kapasitas geser. Beban gesernya adalah PU. Karena 1,25 PU kali sin alfa. Ya, di mana ternyata di dalam rumus kapasitas gesermu itu mengandung tarik. Karena kan dia digeser dan ditarik bersamaan. Muncullah rumus modifikasi dalam kurung ini. Di dalam kurung ini mengandung TU. TU-nya adalah 34 PU. Nah, itu iya, tarik. Karena gaya diagonal, Pak. Batangmu diagonal. Batang diagonal itu menarik baut sebesar 34 PU, menggeser baut PU. Kan gitu. Nah, tapi yang saya agak bingung, TU-nya ini dibagi 6 apa enggak ya? Sebentar saya coba lihat slide. Kalau lihat slide ini langsung dibagi baut kelihatannya, lihat ya. Dibagi 2 ya. Kalau bisa sebetulnya buat Why dibagi 4? Oh, ya wes, 2 tahun. PU ini bagi 6, tapi PU ini kalau ada bagi Aku nggak nyenggol kamu tuh, Al. apa bagi? Aku nggak nyenggol kamu tuh. Ini aku rada bingung, bagi 6 mau bagi 2 ya, hati-hati. Jadi ini nanti pilihanmu gini, kamu mau PU per 6 tapi berarti ini satu baut, atau PU total ya, enak PU total kan? PU total berarti ini 6 baut. Nah, cuma aku bingung ini, biar TU aja, biar aku TU aja. Kayak gini sih, ketarik semua enggak ya? Harusnya enggak ya, ketarik semua. Ketarik semua. Saya agak bingung di sini, bisa jadi gini nanti, PU per 6, tapi itu TU per 2. Karena bonus yang tadi memang 2, yang tengah tok. Mau ketarik KB, ketarik KB ya? Nah ketarik KB ya memang. Karena kalau dari contoh ini kan yang ketarik cuma 2, karena 2 nya ketekan. Oh, itu loh lihat ya. Yang geser dibagi 4, tapi yang tarik kok dibagi 2 karena sama-sama 2 nya ketekan, 2 nya ketarik. Momen soalnya. Tapi kalau tarik rasanya semua deh, TU per 6.
tarik semua, ini nama batang. Per 6. Jadi terserah kamu mau TU per 6, VU per 6 atau total. Ya betul. Ya, nah ini nomor C. Sekarang nomor D. D itu cuma conclusion aja. Conclusion dari semua nih. Kamu punya lele, gini, kamu punya member. Member itu ada lele, ada putus, ada BSR. Kamu punya sambungan yang ini. Ada 3, ada geser, ada tumpu, ada friksi. Terus kamu punya ini berarti dari poin A, ini dari poin B, ini dari poin C. Poin C itu dari sambungan yang yang kolom, yang ke kolom WF. Yaitu adalah yang ini, yang thread. Nah ini kamu juga punya 3, punya 2 toh, sorry. Yaitu geser plus tarik, ini juga geser plus tarik, tapi ini friksi, ini tumpu. Oh, itu aku belum hitungnya tumpu ya ini ya. Tumpu belum loh. Tumpunya itu adalah TU per N, berarti TU per 6. Harus kurang dari itu. Pi kali FT kali AB, di mana FT saya adalah, nah itu enak aku bisa ngintip itu. FT adalah 807 potong, sekarang tanpa ulir ya. Kalau tanpa ulir 1,5 kali FUV adalah VU per N kali AB. Ini kan N-nya 6. Saya masukkan rumus itu. Terus kurang dari 621. Nanti ini gini ya. Jawabannya tuh gini. If FT less than 621, maka FT 621. If FT di antara 621 sampai 807, berarti FT sama dengan FT. Ya wes, misalnya FT-nya 700 ya, pakai 700. Tapi kalau FT mau ketemu 500, nggak boleh. Dia harus 621 ya. Jadi FT itu nilainya di antara 621 sampai 807. Mirip kayak KE. Ya. Dipaksa, jadi dia dipaksa. Terus terakhir adalah if FT, nggak mungkin. Rasanya kalau FT lebih besar dari 807, nggak mungkin nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu sudah pasti berkurang ya. Jadi FT pun nggak akan bisa lebih dari 807, itu impossible. Ya. Jadi antara dia di antara itu pakai atau dia lebih kecil, tidak boleh lebih kecil dari 621. Terus itu sama ya, S1 sama, itu sama ya. Sudah sama, itu tinggal kamu kali kan selesai. Ya, tinggal kamu cari FT-nya berapa nih ketemu. Kebalik ya, kalau geser friksi itu di dalam rumus PN mengandung TU. Kalau geser tumpu di dalam rumus TN mengandung VU. 807 dari mana? F1 807 adalah dia high tension bolt, ada ketentuannya dia tension bolt. Oh, biru. Paten Pak itu. Paten. F1 adalah 807 for high strength bolt. Kita kan tadi pakai A325M. Nah, itu. Kalau pakai regular bolt biasa yang mutunya mungkin rendah ya. F1 sama F2 nya cuma segitu ya. Jadi hati-hati ya, itu F1 memang saya kasih kata kunci untuk mutu ini. Ya. Ya, ketetapan ini ketetapan ya. Makasih Pak. Oke. Jadi nomor D cuma conclusion aja ya, kamu konklusi, ambil yang paling kecil. PNN ya, ambil yang terkecil. Oke. Sekarang nomor E, F, G. Nah, saya ke G dulu ya. Dari F ke G dulu aja. Ini A-mu ini, X-mu ini. Ya, saya boleh bilang gini kan, inersia tunggal adalah sama dengan inersia X ganda. Tapi inersia Y ganda lebih besar jauh, lebih besar dari inersia Y tunggal. Kamu harus hitung inersia Y ganda itu sama dengan inersia Y ganda dibagi A ganda. Nah, itu dulu. Ya. Terus habis itu yang perlu kamu anggap apa? Kan dia minta bahwa
tekuknya harus dalam arah bidang gambar. Artinya kan dalam lambda X-nya harus sama dengan lambda Y-nya. Terserah kamu mau lambda Y juga tak. Tapi masalahnya gini, di SNI ini diizinkan sebetulnya. Kalian mungkin tahu ya, boleh dia bilang dari Y. Ini ya, pada kasus siku ganda, bahwa ini siku ganda ini, dia ada ketentuan. Untuk komponen struktur menurut 961C, di mana 961C itu soal kita ini, itu boleh loh kalau lambda ini bilang ganti langsung. Jadi kamu tidak perlu pakai rumus yang lambda Y kuadrat tambah setengah M lambda 1 kuadrat, tidak perlu. Ya. Nah, terus kayak sama sesuai apa Pak? Kalau kanal C gitu. Apa? Kanal C kan kita menyamakan lambda. Kanal kan bukan siku ganda, jadi harus pakai lambda Y. Nah, ya wes. Terus ending daripada ini muncullah lambda CX, lambda CY, muncullah omega X, muncullah omega Y. Inti cerita kamu mau cari yang omega sama. Ya, kamu bikin aja yang omega. Jadi bikin nilai X supaya omega-nya sama. Ini mirip kayak yang soal kemarin terakhir. Terus yang ini ngecek ketakuan plat couple. Jadi ya tinggal IP per A lebih besar dari I1 per L1. I1 per L1. L1 mu 60 cm, I1 mu bisa. Itu I1 ini inersia benda tunggal, berarti inersia apa ini? IP tahu? IP itu plat couple 10 kali 100, berarti 1/12 kali 10 kali 100 sama ini. A-nya ya ini kamu itu. Inersianya tunggal lemah Pak sih Pak? Apa? I satunya inersia tunggal lemah. Enggak. Bisa tunggal? Oh, enggak, Tapi ini bisa tunggal? Tanya. Ini siapa Dia yang lompat. sebelum main? Hah? Tunggal Satu apa harusnya ganda? itu ya tunggal ya. Oh, inersia satu itu inersia pada subuh. Iya, sebelum main L. Pada subuh lemahnya, iya. Pak dikali 10 nggak sih Pak? 10 I1 Pak. Ada 10 ya? Oh iya. Salah gitu. Ada 10 benar. Janji itu apa kan? 10 ada 10 weh. SNI Ah. berjalan kok anjing. Berarti I1 itu gini. Jadi kalau pada siku tunggal ini langsung satu ya. Berarti ini adalah inersia M. Oh ya. Gimana inersia M saya? Nah, buka tabelnya. Itu inersia M loh. Panjang ya. Sudah selesai. Inersia M mana? Inersia M ini oh ini. Yang minimum berarti. 112. Inersia atau profil. Iya. 112 cm kan terus di atas ya. Inersia M atau I1 langsung gitu aja ya. 112. Oke. Ini F ya, kamu hitung. Terus dia bilang kan, kalau ini tidak memenuhi misal IP per A ternyata kurang dari I1 per L1 dikali 10, berarti kamu harus revisi. Apa yang kamu revisi? Yang bisa kamu revisi sebetulnya kan either this one or this one. Jangan ke sini. Kenapa? Kalau kamu rubah I-nya dan I, berarti kamu merubah sikunya. A, kamu juga merubah sikunya. Kamu merubah hitungan A sampai D. Kamu main di plat couple doang nih. Jadi either plat couple-nya lebih panjang atau jaraknya lebih rapet. Udah gitu aja ya. Mainkan di IP sama L1. Terus terakhir baru ngecek stabilitas. Ini terakhir ini. Ya, terus yang perlu kamu cek adalah VNN terhadap omega X dan terhadap omega Y. Wis kamu cek. Terus otomatis yang diambil yang mana? Nah, selesai. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Sampai. Pak,
Blockchain-nya kenapa kok ambil besar Pak? Yang tadi, Iya. yang striker tadi lah. Iya Pak. Kenapa belum besar? Kalau ambil yang bawah kan pasti lebih kecil nggak sih Pak? Kan jalurnya lebih Tapi kecil. bisa terjadi nggak? Yang aku nggak bingung bisa terjadi nggak? Oh, iya. Ya terus sedikit gitu kan. Ini tadi yang Iya Pak, bukan yang mana tadi? Oh, soalnya tapi gayanya deh subuh deh. Gaya terjadinya di situ ya. Dia kan di titik beratnya ya. Ya ilmu itu sekolah. koyo bisa. Ini Koyo gini, terus dia jalan ke sini. Terus jalannya nggak bisa ke bawah, jalannya masih ke atas. Akan beda kalau stack ketik gini. Kalau stack ketik gini beda ya. Tadi keretek. Kalau stack ketik gini, kalau ini kan, antara ini Stay kan. atau gini kan, nah ini bisa kan. Spread. Soalnya keruntuhan pertama dari bautmu itu baut yang paling jauh. Kayak gitu sih. Artinya kamu nggak bisa mematahkan ini karena ini bukan baut yang paling jauh, baut paling jauh ini. Oh. Soalnya kalau kamu pecah di sini, loh, ini saya, aku pokoknya aneh rasanya. Harus ini muncul, terus ini katut. Loh Pak, berarti yang itu yang copot Pak. Nah, Yang copot atau yang stay ketika ditarik? yang tak gambar bloksir itu yang copot, yang hancur. Itu yang copot. Itu yang copot. bukannya yang bertahan ya Pak ya? Bukan yang copot. Jadi pisau kuning ini, yang kuning ini yang copot. Iya. Rompal istilahnya, tahu rompal. Tapi kalau kata Pak Pam malah yang ini Pak, kalau kayak misalnya kita gambar bloksir itu malah yang ketahan, sisanya ucul. Nah, itu biasa. Oh, Masa tariknya ke kanan? kunci yo. Ya. Kanannya ke kanan. Maksudnya cekat di kaset plate, yang tertinggal di kaset plate yang kamu kasih. Iya. Oh iya. Berarti yang banyak itu jatuh. Yang saya itu copot. Jatuh ke lantai, ibaratnya bisa jatuh di atas. Rontok. Yang selain kuning itu jatuh ke bawah, ini cekat di kaset plate di langit sih. Itu masih dia baut. Ya. Kayak gitu. Terus sama katanya harus kena bautnya semua Pak, kalau coplok. Kalau misalnya iya harus kena bautnya semua kalau lepas kan. Nah, bautnya semua balik gini. Masa? Iya malah katanya. Oh, gini. Kejauhan. Yang pas itu yang Gini. nah kayak gitu jadi nanti merahnya stay itu coplok atau yang malah kebalikannya merahnya yang coplok dan sisanya terus yang atas bawah yang stay. Katanya malah harus kena bautnya semua. Kayak garpu gitu. Lagi aku ya. Jadi yang pas itu yang kelas online pas itu Pak Pam itu sempat nanya, "Loh, kenapa kok kamu bikin kasusnya ini coplok terus dua baut misalnya nggak coplok terus ini tengah coplok sendiri terus yang ini coplok sendiri." Seharusnya kalau misalnya coplok kayak gini ya Pak. Misalnya ini bautnya gitu. Ini Jadi tengahnya coplok bisa- semua atau ini yang coplok semua. Jadi harus kena bautnya semua. Sebanyak mungkin. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kayak gini katanya yang ini aja yang coplok, ya aja ininya bautnya masih nempel itu katanya belum. Jadi harus semua bau. Jadi berarti semua bau. Kalau katanya. Gitu. Tapi kemungkinan bagus Pak. Kalau kita riset, ini dong, ini aja. Ini kan, bro, yang coklat yang tengah itu loh, kan semua bau Kayak gitu, diikutkan benar, ya. ini ya. Tapi bisa juga kayak gini. Bisa, pokoknya semua harus. Semua bau terarsir gitu ya. Melibatkan air yang tersentuh. Benar, itu baru bisa dikatakan bloksir. Kalau enggak, berarti nanti kan masih ada yang nyantol kan, belum putus sepenuhnya. Nanti beda sama masalah saya. Habis Ini Pak Effendi piye ya Pak ya? Iya, Itu, Pak. Pak Pam beda. Nah, saya dulu diajari, lah saya loh ya. Nah ini, apa yang kan ngomong ini bisa juga. Kalau Pak Effendi waktu itu saya tanya yang di online itu kalau nggak salah sebenarnya ya semuanya bisa tapi tinggal Anda hitung saja gitu. Iya, katanya pakai Aku cuma benar. ingat feeling engineering. Ya. Udah, engineering sense. Cuman itu masuk akal. Kenapa? Kalau kita bisa memastikan banyak baut, kan dia kan. Nah
kertas mas itu benar-benar dipakai Lebih Pak, kecil. sampai pakai kayak apa ya, kertas lipat jadi terus jepret-jepret, Saya beneran cuma dipakai. setuju bahwa semua baut itu bisa dilihatkan. Artinya semua baut ke arsen gitu aja. Iya. Loh, berarti cuma kecil harusnya blok sirutnya pak. Tidak Kalau bisa yang boxermu ini, kecil tambah kamu ditanyain loh, terus yang lainnya kok itu kok nggak coplok juga lah, berarti masih ada yang nyantol tuh. Berarti yang kiri berarti mana? Pokoknya kalau bisa kena bautnya semuanya Oh, tapi bener-bener ya berarti lepas. yang kiri kan apa semua nggak sih? Heeh, tapi bukan yang ke bawah loh ya, yang ke atas itu masih masuk akal. Oh, tapi masih kemungkinan kan? Heeh, masih. enak. Yang selain ini bagus sih, yang pensil barusan ini bagus sih. Loh, ini punya siapa pak? Jadi broksir itu, nah, Kita dapat lagi. Nah, ada iya. kotak besar ini atau Loh, kita ada tak? Loh Oh, ada. iku PPT nih. Ini awal-awal ini. Oh iya. Iya, ketika kita masih belum punya engineering design sih. Loh, tapi pas kelasnya Pak Efendi dapat lagi. Petition. Enggak. Itu sing kamu kerja di depan dulu. Ini Terus dia minggu depannya ganti materi. Iki belakang-belakangnya example. Standar gitu, kelas UPS. Terus ada nih, misalnya itu slide ditanya tanya, soalnya Real. terus tanya. Ada. kita Di Google Classroom-nya yang ini, beliau. Tapi peluangnya lo berbaut banyak, share. ini gitu. Iya itu. Jadi Kalau ini tariknya lebih besar, gesernya kan cuma satu sisi ini gesernya hilang. Yang ini geser dua tarik kecil. Ini juga ya. Berarti gak bisa cuma Berarti asal yang- dihitung berarti yang paling geser kecil yang itu pasti lepas. terjadi. pokoknya Harus iya yang di akhir malah yang stay di Ini pusat. yang kecil stay. ini loh, ini kecil ini bisa nggak rompal. Berarti kalau yang kiri itu yang stay yang atas Tapi atau bisa bawah? kucil, Apa? Pak, Kalau yang kalau kiri gitu. ini yang stay itu atas atau bawah? Yang atas. Ya wes, berarti yang bener. Jadi pokoknya yang di Bener, saya akhir gambar. itu Either tuh yang this one or stay. either yang mana? Yang ini Jelas. coplok. Iya. Bener ya, tadi tak ulang ya. Jadi kalau kalian Soal punya kita terinspirasi stack dari Gigi nggak sih? ini, hasilnya either. Review bab 1. Iya kan kita sebenarnya. Antara ini betul ya, ini pertama. Ya, kita pakai ini aja sudah. Atau ya ini semua bau. Kalau mau nyoba sih ini sih, skim dua sih, sama Yes. skim dua ini. Atau bisa juga atas dan bawah sama-sama. Jadi yang sisa itu Atas dan bawah sama-sama itu. Jadi merah itu yang pinggang. jadi merah enggak itu- merah yang coplok. Jadinya kayak gini kan. Jadinya Oh ini. iya. Nah, iya. ini yang stay. Ya suka itu nah. Iya. Itu Ini coplok yang instan lepas. nggak sih, Ininya Ricardo? jadi Atau blokir. dibalik, yang gunting yang lepas. Iya, yang stay. benar. Ya sama aja. Terus kita nanti kerjanya pakai Itu yang mana? apa Pak? tuh? Kita kerjanya pakai yang mana terus Pak? Ya ini poinnya. Berarti dua Oh tapi kemungkinan. latihan nambah sih ini. Aduh kan. Tuh, tapi pasti dapetnya yang paling kecil yang bawah, Pak. Pasti soalnya jalurnya kecil banget, Pak. Agrostir Tergantung. Kalau S kuadrat ini, oh tapi Iya, agrostir kecil banget kalau yang pakai bawah. Terus pakai yang mana ini Pak? kalau saya dulu belajar bahwa itu bisa jadi warning dan Mana sini baca tak sobek ini. Kamu kuatnya Kelab Superman di sana. iya, boxer ini amigo saya ada. Tapi tak lihat slide-nya nggak ada yang mendukung statement itu. Gak ada masalah kan. Tapi kan Pak Kan Effendi, problem. dia bilang katanya ya Maksudnya gini, kalau Ken sama saya berarti nggak gini, bisa robek gini. Nah, kalau sama Ya kan, Atau, Pak, atau ditanya, sebaliknya Pak. yang bawah berarti, atau sebaliknya yang bawah. Sebaliknya. Maksudnya yang bisa bawah robek tuh loh. gini. Bener, yang bawah itu juga bisa berarti Pak. Yang mirrornya itu. robek langsung Mirrornya. dua. Iya, nah, Oh, nah, ini ini Pak bilang. masuk akal kenapa kok bisa, robek cuma atas ini toh? bisa. Ya berarti kan gak iso kan, bawah tok gak iso. Oh ya be, kayaknya miring. Ya gini berarti. Loh, tapi kan nanti kita pas UTS kan, Jadi masa nanti nyoba-nyoba ini Pak? yang lepas. Jadi ini Oh, apa. Ya wes, nanti. Nah, maksud nanti kita pas Gini UTS loh, nyoba-nyoba. Yang ini ngitung gini, or ngitung lagi nih. Iya, benar gitu. Rasanya ada Jadi di sebetulnya PPT-nya yang atas ganti ini atas. loh, ini tergantikan oleh dua ini kan. Iya. Bagian gesernya kan sama. Berarti kita Bagian salah pakai tariknya ya? yang beda. Tarik yang ini pendek, tarik yang ini panjang. Nah ini lebih masalah. Berarti tadi yang awal sana berarti Pak? Yang langsung ke atas semua, dari bawah sampai atas. Oh bisa? Itu juga bisa. Bisa. 3 kemungkinan berarti. Loh, bisa itu kan sama dengan yang barusan itu. Kan either this Satu, or ini spread langsung gitu. 2, Iya. Terus 3 anu. Dewe-dewe. 3. Spread. Kanan kiri, tengah atau ini tapi 3 lompat. Nah, terus ke sini kita harus pakai yang mana Pak? Semua kan Terus dicoba. 2 aja. 2 kan? 6
nambah mana Gampang itu? banget, Mas. Atau satu, kalau satu nggak satu ya nggak apa-apa. All in. Pokoknya ada toh, terus kamu ngomongnya saya asumsi ya. Asumsi. Karena nggak diminta, betul itu nggak diminta. Studio ya. Kalau saya dulu dua, tapi untuk tugas ini satu aja lah. Posisi beneran dihitung. Oke, terima kasih itu diskusinya. Doksirnya malah diasumsikan belum dihitung kok. Oke, itu aja dari saya.